Di video kali ini saya akan membahas tentang penempatan CSS, mulai dari inline CSS, lalu internal CSS, dan juga eksternal CSS, sampai dengan kesimpulan, kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing penempatan file CSS. Selamat datang kembali di channel Andrea Rio. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penempatan CSS. Ya. Untuk penempatan CSS, kan, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama bisa ditempatkan ataupun dituliskan secara inline CSS. Yang kedua adalah secara internal CSS. Dan yang ketiga adalah eksternal CSS. Baik, di video kali ini saya akan bahas ketiga penempatan file CSS tersebut. Yang pertama, kita akan bahas dulu yang disebut dengan inline CSS. Jadi yang dimaksud dengan yang namanya inline CSS yaitu kita menuliskan secara langsung script CSS ataupun style CSS ke dalam tag HTML di dalam suatu file HTML. Jadi nanti halaman web yang kita buat yang berisikan halaman kode-kode HTML, nah nanti di dalamnya bisa langsung disisipkan yaitu yang namanya style CSS. Nah, untuk inline CSS itu sendiri yang perlu kita perhatikan contoh penulisannya adalah seperti ini nantinya. Contoh di dalam suatu halaman web ada tag H1 seperti ini, elemen H1. Nah, lalu kita sisipkan yaitu style CSS-nya. Contoh di sini style sama dengan background. Color .2 value-nya adalah yellow. Nah, nanti yang akan ditampilkan di halaman web berarti heading ini yaitu style background color-nya adalah berwarna kuning. Oke, kita akan lihat ke kode programnya terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah memiliki script HTML yang saya simpan di folder script CSS. Nama filenya adalah inline_css.html. Nah, di sini adalah halaman web yang untuk HTML, ya kan, yang di dalamnya menggunakan inline CSS. Nah, di sini contohnya, ya. Di tag H1 saya tambahkan lagi atribut elemennya yaitu style untuk CSS-nya, background color yellow. Begitupun untuk yang paragraf. Stylenya background color tomato. Seperti itu. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini. Ini yang dihasilkan, yang dibuatkan style menggunakan CSS, bahwa untuk heading itu menjadi background color-nya berwarna kuning. Dan juga untuk paragraf, background color-nya warnanya tomato. Nah, yang perlu kita dapatkan adalah di sini adalah penempatan ataupun penulisan CSS yang dimasukkan ke dalam script HTML-nya, yaitu menggunakan inline CSS. Oke, itu untuk inline CSS contohnya. Nah, untuk kesimpulannya daripada inline CSS itu sendiri, yang pertama ada kelebihannya, yaitu sangat membantu ketika kita ingin menguji ataupun melihat perubahan pada satu elemen di dalam sebuah script HTML. Jadi kalau misalnya kita mau menguji style background color-nya berwarna yellow di dalam suatu halaman web, kita langsung bisa menggunakan penempatannya menggunakan inline CSS. Tuh. Yang kedua, berguna untuk memperbaiki kode program secara cepat. Nah, tadi jadi sebelum kita nanti merubah struktur daripada file CSS-nya lebih jauh, misalnya dalam testing untuk tampilan style CSS-nya, kita bisa langsung uji coba di situ menggunakan penempatan inline CSS. Lalu yang ketiga adalah proses permintaan Hypertext Transfer Protocol
yang lebih kecil dan proses load website akan lebih cepat. Itu untuk keunggulannya. Sedangkan kekurangannya sih banyak ya. Kekurangannya banyak. Salah satunya adalah tidak efisien dan tidak disarankan, ya kan? Karena inline CSS itu hanya bisa diterapkan pada satu elemen HTML. Jadi kalau nanti kita akan menambahkan style untuk body, ya berarti kita buatkan lagi style untuk body di HTML ataupun menggunakan inline CSS tersebut. Nah, itu akan sangat merepotkan dan tidak efisien. Oke, yang selanjutnya untuk penempatan CSS yang kedua ada yang disebut dengan internal CSS. Nah, untuk internal CSS di sini yaitu menuliskan secara langsung script CSS ke dalam file HTML. Nah, lalu apa bedanya dengan yang tadi inline? Nah, kalau inline, tadi kita langsung masuk ke dalam elemen ataupun tag daripada HTML-nya. Nah, kalau ini dipisahkan lagi. Jadi masih dalam satu file HTML, tetapi itu dituliskan biasanya di bagian setelah atribut head. Gitu. Jadi setelah head kita buatkan dulu style-style CSS-nya terlebih dahulu. Nanti di bawahnya barulah struktur daripada HTML-nya. Nah, elemen yang dibutuhkan nanti seperti ini. Style, ya kan ya. Lalu isi daripada style CSS-nya. Oke, biar tidak bingung, kita lanjut ke contoh kode programnya. Oke, untuk yang internal CSS, di sini saya sudah punya kode programnya, ya kan, yang saya simpan dengan nama internal_css.html. Nah, tadi bawa inline itu kan langsung di sini ya, di dalam tag daripada HTML-nya. Nah, kalau inline, dia tuliskan style-stylenya itu yang diupdate dengan yang namanya style. Gitu. Biasanya setelah yaitu head, title, baru kita deklarasikan di sini style-stylenya. Contoh di sini, style untuk P ataupun paragraf, colornya red. Untuk body, background colornya yellow. Dan juga untuk heading 1, colornya blue, size-nya 40. Nah, dia tuliskan sini, ditempatkannya internal. Jadi masih di dalam satu file HTML yang ini. Gitu. Ya, nanti otomatis ini bodinya, paragrafnya, headingnya akan mengikuti daripada style yang sudah dibuatkan. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi, satu halaman web, ya kan, di dalamnya ada style CSS yang dimasukkan ataupun yang ditempatkan secara internal, hasilnya seperti ini. Lalu, kalau bikin lagi halaman web yang lain, kalau menggunakan internal, berarti harus dibuatkan kembali. Baik, itu tadi contoh daripada internal CSS. Lalu, kesimpulannya seperti apa untuk internal CSS? Nah, karena dia dituliskan di dalam sebuah halaman web ataupun sebuah halaman yang berekstensi .html, berarti kesimpulan yang pertama untuk keunggulannya, perubahan pada internal CSS hanya berlaku pada satu halaman saja. Jadi kalau misalnya berbeda halaman, itu ya kan, lalu kita edit yang halaman A yang ini, ya berarti yang halaman B stylenya nggak bakal berubah karena dia internal di masing-masing script HTML. Lalu keunggulannya tidak perlu melakukan pembuatan beberapa file karena HTML dan CSS berada dalam satu file. Jadi kalau misalnya nanti kita buat kan nanti ada lagi pembahasannya eksternal. Nah, ini HTML dan juga CSS disatukan dalam satu file HTML, script HTML. Lalu satu lagi, bahwa penggunaan daripada class dan ID itu bisa digunakan oleh internal style sheet. Kelemahannya apa? Kelemahannya salah satunya itu adalah tidak efisien apabila ingin menggunakan CSS yang sama dalam beberapa file HTML. Jadi kalau misalnya halaman A dan halaman B stylenya sama, ya berarti kita harus editing di halaman A dengan style yang sama, begitupun yang B dengan halaman yang sama.
Dan kelemahannya yang lain yaitu membuat performa website menjadi lebih lambat. Kenapa? Karena CSS akan berbeda-beda, akan mengakibatkan loading ulang setiap kali ganti halaman website. Itu untuk kesimpulan daripada internal CSS. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, yang terakhir, yang disebut dengan penempatan eksternal CSS. Nah, untuk definisinya bahwa untuk penempatan eksternal CSS sudah jelas akan dibedakan. Jadi, file CSS dengan file HTML itu akan dituliskan secara terpisah. File CSS akan disimpan dengan file ataupun extension .css dan juga untuk HTML-nya dengan .html. Nanti tinggal dipanggil saja menggunakan elemen yang mana. Nah, ini link rel. Jadi akan dipanggil link rel, ya kan, style sheet, type-nya adalah CSS, ya kan, lalu kode ataupun file sumber CSS-nya yang akan ditautkan. Nah, contoh di sini CSS style 1.css. Jadi kita harus membuat dua file. Satu file adalah file HTML, satu filenya lagi adalah file style daripada CSS. Oke, kita langsung lihat saja ke contoh daripada eksternal CSS. Oke, di sini untuk eksternal CSS 1, saya sudah memiliki yaitu file HTML untuk struktur daripada halaman webnya, yaitu yang disimpan dengan external underscore css.html. Ekstensinya HTML karena ini struktur daripada halaman webnya. Gitu, ya. Ada heading dan juga ada paragraf. Lalu yang selanjutnya saya buat juga, ya. Saya buat yang namanya file dengan nama style1.css. Extensionnya .css. Nah, style yang saya buat di sini adalah yang pertama untuk heading, ya kan. Background color-nya, value-nya adalah light blue. Dan juga untuk paragraf, background color-nya adalah tomato. Sedangkan untuk body, background color-nya adalah yellow. Nah, jadi nanti teman-teman untuk penempatan menggunakan external CSS, style-style yang akan dibuat itu disimpannya dengan file yang terpisah daripada file pembangun ataupun struktur daripada HTML. Jadi simpannya, contoh misalnya di sini saya simpannya style1.css. Lalu isikanlah style-style yang teman-teman akan buatkan untuk CSS-nya. Nah, lalu nanti untuk pemanggilannya seperti apa? Nah, karena eksternal perlu kita panggil, jadi hanya menggunakan yaitu link rel, ya lalu nama filenya. Oke, jadi setelah head, title, nah, ini tinggal panggil saja link rel, style sheet, type, text CSS. Nah, lalu di sini adalah file sumber CSS-nya yang ini, style1.css. Nah, yang ini untuk CSS-nya saya simpan di folder script CSS, masih menyatu dengan script HTML, tapi masuk lagi ke folder CSS. Nah, berarti saya tinggal masukkan saja kode sumbernya, CSS, garis miring. Nah, berarti nama file CSS-nya, style1.css. Seperti ini. Ya, kalau sudah seperti ini, kita tinggal panggil saja di web browser. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk yang namanya eksternal CSS, penempatan CSS menggunakan eksternal. Oke, itu contoh daripada penempatan file CSS eksternal CSS. Nah, kesimpulannya untuk eksternal CSS kan karena tadi disimpan dengan file yang terpisah dengan struktur HTML. Yang pertama, keunggulannya adalah ukuran file HTML akan menjadi lebih kecil dan struktur dari kode HTML jadi lebih rapi. Gitu. Jadi di dalam script HTML ya tidak ada lagi yang namanya style-style CSS. Style CSS ya di file CSS-nya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, loading website menjadi lebih cepat. Kenapa? Karena pada saat nanti yang namanya perubahan kode program daripada
HTML ataupun CSS sudah jelas, oh ini file HTML, dia akan menerjemahkannya file HTML. Ini juga CSS, dia akan menerjemahkannya file CSS. Dan yang ketiga, file CSS dapat digunakan di beberapa halaman website sekaligus. Jadi contoh, misalnya ini adalah halaman A, halaman B pun stylenya sama. Ya udah, berarti kita nggak usah bikin lagi style karena sudah disimpan di style.css, tinggal dipanggil saja. Begitupun misalnya dengan halaman C dengan tampilan yang sama stylenya, ya udah tinggal manggil aja dari sini. Seperti itu. Sedangkan untuk kekurangannya ini lebih kepada koneksi internet ataupun koneksi ketika download ataupun menerjemahkan file tersebut. Jadi terkadang kalau misalnya CSS-nya banyak, internetnya loading seperti itu, ya berarti pada saat ditampilkan kita harus menunggu lama bahwa tampilan tersebut adalah tampilan yang ada style-style CSS-nya. Gitu. Oke, sampai sini dulu untuk pembahasan daripada penempatan CSS. Untuk video pembahasan ini saya simpan di channel YouTube-nya yang milik saya, yaitu Andrea Rio. Untuk referensinya saya referensi yaitu dari W3 School _CSS. Kita ketemu lagi di video-video pembahasan yang lainnya. Terima kasih.